siap mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Sudah terlukis indah bahwa mahkota peradaban dunia pernah dikenakan oleh umat Islam dan juga bangsa Romawi dan Yunani. Kita lihat sejarah beberapa tokoh ilmuwan muslim dunia yang berhasil menggaungkan kejayaan teknologi pada beberapa abad silam. Di antaranya Ibnu Sina, seorang tokoh ilmuwan muslim yang berjaya di bidang kedokterannya. Abbas bin Firnas, seorang tokoh ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan pesawat terbangnya. Serta Ibnu Al-Haytham, seorang tokoh ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan optik yang ada di dalam kamera. Namun hadirin, mahkota peradaban itu kini telah dikuasai dan terpasang dengan megah oleh bangsa barat. Peradaban akan selalu dikuasai oleh mereka yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga iptek merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Bangsa dan negara yang tak mengenal iptek bagaikan singa tanpa taring. Sehingga kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan oleh penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya negara Jepang setelah dibombardir oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua yang memporak-porandakan, meluluhlantahkan bumi purnama. Dan di dalam waktu yang singkat, Jepang mampu bangkit menguasai dunia dengan menciptakan berbagai macam teknologi terkemuka. Wilbur Scrum, seorang pakar komunikasi dunia asal Amerika Serikat, pernah berkata, perkembangan iptek semakin menggetarkan dunia, memunculkan dua dampak yang mencengangkan konsekuensinya. Di satu sisi, iptek dapat melahirkan hal yang positif. Namun hadirin, jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan, maka akan menimbulkan kesenjangan dan berbagai macam kehancuran. Dengan demikian hadirin, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Integrasi Iptek dan Imtak dalam bingkai Al-Quran sebagai solusi peradaban bangsa. Sebagai rujukan, di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Hadirin, Imam Muhammad Asy-Syaukani di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir Juz 2 halaman 665 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz an-nuzuru merupakan bentuk jamak dari lafaz indarun yang berarti peringatan. Hal demikian sebagai peringatan jika ilmu pengetahuan dan teknologi berada dalam cengkraman orang-orang yang tidak beriman, maka akan menimbulkan kehancuran, kekacauan, dan kesengsaraan. Mehdi Al-Ghulshani di dalam bukunya Filsafat Sains Al-Quran menjelaskan bahwa kesempurnaan iman sebagai paradigma dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, secara implisit ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk menciptakan kemajuan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di dalam bukunya Islamic Studies di perguruan tinggi mengatakan bahwa persepsi yang membuat dikotomi itu telah menjauhkan umat Islam dari kemajuan sains dan teknologi. Sains yang maknanya ilmu dianggap begitu asing dalam pemikiran sebagian besar umat Islam masa kini. Dengan demikian hadirin, pentingnya kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai kehidupan umat manusia. Terbukti dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak para ilmuwan yang semakin kreatif dalam mengembangkan sains dan teknologi. Dikutip dari kompas.com bahwa pada tahun 2021 kemarin, peneliti asal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dian Kusuma Pramudia Nur Putra, berhasil menciptakan Genos, sebuah alat yang mampu mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas. Sedangkan dilansir dari suara.com bahwa pada bulan Desember tahun 2021, PT Redphonic Creative Genesis, perusahaan yang bergerak di bidang digital security, telah membuat gebrakan baru dengan menciptakan produk digital terbaik di Indonesia. Di antaranya Digital Stamp, Digital Signature, Digital Certificate, serta Key of Digital Authentication. Dengan harapan mampu menjawab segala tantangan zaman dan memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di era digital. Hal ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan sekarang berada dalam genggaman teknologi. Senada dengan lantunan syair indah berikut. Dunia berteknologi mempesona dan semakin canggih. Dunia, wahai kawan semua, ingatlah, oh ingatlah, dunia semakin membara, teknologi
berkuasa dunia dalam genggaman teknologi yang menawan. Mari bijaklah kawan, karena jadi ancaman. Sesungguhnya tersadarlah di antara manusia, bijaklah dalam menggunakan teknologi yang aman. Ingatlah wahai manusia, janganlah sampai terlena di dunia. Hadirin, berbagai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat pesat bagi kehidupan umat manusia. Sehingga perubahan-perubahan ini telah menimbulkan pergeseran nilai moral dan agama bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian hadirin, jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan, akan menimbulkan konsekuensi kehancuran. Akibatnya, sebagaimana berita yang sedang hangat diperbincangkan, 2 orang afiliator yang ditangkap dengan kasus penipuan dan pembohongan melalui aplikasi trading uang yang mengakibatkan korban merugi ratusan juta hingga miliaran yang sungguh tak terbayang. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan kecanggihan teknologi di Indonesia. Lalu, bagaimanakah solusi dari problematika itu? Sebagai jawaban, terangkai indah di dalam lantunan Al-Quran, Surah Al-Mujadalah, ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari jilid 22 halaman 479 mengatakan bahwa adapun makna ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dengan beberapa kemuliaan dan keutamaan. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa karena ilmu akan menuntun kepada kebaikan sebagai implikasi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian hadirin, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemanfaatan iptek dibutuhkan kesinambungan dalam pengaplikasian antara keimanan dan ketakwaan yang kuat Demi peradaban bangsa yang beradab Bermartabat dan berdaya saing yang hebat dengan nilai-nilai keislaman yang akurat. Dari paparan di atas dapat kita tarik benang merahnya. Yang pertama, Iptek dan imtak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. yang kedua, sehingga pentingnya mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu keagamaan. dan yang ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemanfaatan iptek dibutuhkan kesinambungan dalam pengaplikasian antara keimanan dan ketakwaan yang kuat. Jika hal ini teraplikasikan, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju, Bermutu dan nomor satu. Amin ya rabbal alamin. Wahai hadirin pemirsa semua, salam hangatnya dari UINSA. Cukup sekian syarahan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.